Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pembelajar sejati. Bahasan kali ini mengenai akuntansi keuangan, yaitu akuntansi pendapatan, di mana bisa dibaca lebih lengkapnya di standar akuntansi keuangan. Nah, kita bahas dulu mengenai definisi apa yang dimaksud dengan pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, maupun pendapatan sewa. Jadi akun pendapatan ini adalah akun yang bisa dibilang akun utama dari setiap entitas, baik itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan manufaktur, karena dari aktivitas utamalah diperoleh pendapatan. Mengenai prinsip pengakuan pendapatan, yang pertama adalah entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Jadi di sini definisinya, jika sudah ada perpindahan resiko dan manfaat dari satu pihak ke pihak lain, maka di situ sudah dapat diakui pendapatan. Kemudian yang kedua adalah entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Maksudnya di sini adalah tidak memiliki hak lagi untuk melakukan pengelolaan maupun pengendalian atas barang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan pendapatan dapat dilakukan ketika jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Dan yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Artinya, dari aktivitas tersebut akan diperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang yang akan mengalir masuk ke entitas yang menjual barang tersebut. Kemudian yang kelima adalah biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Jadi bukan hanya jumlah pendapatan yang harus dapat diukur secara andal, namun biayanya pun juga sama. Dan ini juga harus mengikuti prinsip penandingan atau matching konsep antara biaya dan pendapatan. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan diakui berdasarkan jenis transaksi yang terjadi. Apa saja jenis transaksi itu? Yang pertama adalah penjualan persediaan. Penjualan persediaan pendapatannya adalah pendapatan atas penjualan. Kemudian diakui pendapatan pada saat barang dikirim kepada pelanggan. Yang kedua adalah transaksi penyediaan jasa. Dan pendapatannya adalah pendapatan atas jasa tersebut. Kemudian diakui pada saat jasa dilakukan atau diserahkan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah penjualan atas penggunaan aset. Nah, di sini pendapatan yang diperoleh berupa pendapatan atas bunga, pendapatan sewa, ataupun pendapatan royalti, dan diakui sepanjang aset tersebut digunakan oleh pihak lain. Dan yang terakhir adalah penjualan selain persediaan, biasanya ini adalah aset tetap, dan pendapatan yang diakui berupa keuntungan atau kalau misalnya ada kerugian atas pelepasan aset tersebut, dan diakui pada saat tanggal penjualan aset dilakukan. Mengenai pengukuran pendapatan, kita ambil contoh di sini sebuah transaksi yaitu PT Tekno menjual komputer dengan pembayaran cicilan selama 12 kali dengan jumlah cicilan sebesar Rp500.000 per bulan. Barang tersebut diserahkan kepada pelanggan pada saat penjualan awal adalah sama dengan saat pembayaran cicilan pertama. Nah, tingkat diskontonya diperkirakan 10%, kemudian present value rate-nya adalah 6,81369. Dengan menggunakan metode bunga efektif yang pernah dipelajari, yang harus dicatat adalah piutang pada penjualan sebesar Rp5.454.545. Ini diperoleh dengan menghitung present value-nya, kemudian dibayar setelah mendapatkan cicilan pertama, dicatatlah kas di debit, kemudian pendapatan bunga dan piutang. Kasnya tentunya Rp500.000, pendapatan bunganya adalah sebesar Rp45.000 sekian, dan piutangnya sebesar Rp454.000 sekian. Kemudian, contoh-contoh transaksi mengenai pendapatan pada saat penjualan. Nah, di sini misalnya PT Hierarki memiliki perjanjian penjualan dengan pelanggan untuk memberikan diskon 5% jika pembelian itu minimal Rp3 juta. Misalnya, pada tanggal 4 Maret, PT Hierarki menjual 5 juta senilai Rp5 juta kepada PT Sukses Makmur selama periode 5 Maret sampai 31 Desember 2020. Pada saat tanggal 5 Maret, dicatatlah piutang pada penjualan sebesar nilai bersihnya, yaitu 5 juta dikurangin dengan perkiraan diskon, yang 5% dikali 5 juta. Sehingga pencatatan di sini
pendapatan yang diakui adalah Rp4.750.000. Kemudian, jika pembeli melakukan pembayaran dalam periode diskon, maka jurnal yang dicatat tinggal kas pada piutang saja sebesar Rp4.750.000. Namun, jika pembayaran di luar periode diskon sehingga tidak mendapatkan diskon, maka jurnal yang dilakukan adalah kas di posisi debit senilai brutonya yaitu Rp5 juta, kemudian di posisi kreditnya adalah piutang sebesar Rp4.750.000 dan mencatat pendapatan diskon yang hilang atau pendapatan diskon yang tidak terrealisasi yaitu sebesar Rp250.000. Kemudian berikut adalah mengenai beberapa kasus pengakuan pendapatan atau ilustrasi transaksi pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Nah, di sini maksudnya transaksi terjadi dengan melakukan penjualan barang namun pembeli meminta untuk menahan terlebih dahulu. Tetapi penjualnya tetap melakukan tagihan kepada si pembeli. Dalam hal ini, pendapatan bisa diakui jika yang pertama, ada kemungkinan bahwa pengiriman akan dilakukan. Jadi benar-benar akan dilakukan pengiriman barang oleh penjual. Kemudian yang kedua, barang telah diidentifikasi. Jadi barangnya sudah jelas barang yang mana dan akan dilakukan pengiriman pada saat penjualan. Kemudian yang ketiga adalah ada kesepakatan bahwa pembeli memang meminta untuk menangguhkan pengiriman. Jadi penangguhan pengiriman barang ini bukan karena keinginan penjual, tapi merupakan keinginan pembeli dan disepakati oleh penjual. Kemudian yang terakhir adalah jika syarat pembayaran telah diterapkan. Jadi di sini baru bisa diakui sebagai pendapatan, walaupun barang belum dikirimkan. Kemudian yang kedua, jika terjadi penjualan barang dengan instalasi. Ini biasanya membeli alat-alat elektronik di mana penjual menawarkan penjualan barang plus dengan melakukan instalasi sampai siap digunakan. Dan instalasi di sini biasanya diinstal program-program utama atau program-program pokok sehingga alat-alat tersebut bisa digunakan oleh pembeli. Nah, penjual yang melakukan penjualan dan membutuhkan waktu untuk proses instalasi terlebih dahulu, pengakuan pendapatannya adalah pada saat sampai barang tersebut siap untuk digunakan. Jadi ketika instalasi sudah selesai dan siap untuk digunakan, barulah di situ boleh mengakui pendapatannya. Bukan hanya pada saat ketika barang sudah dikirimkan, tapi karena ada proses instalasi, maka setelah selesai instalasi baru bisa diakui pendapatannya. Yang ketiga adalah penjualan dengan pembayaran di muka. Nah, penjualan yang menerima pembayaran di muka belum dapat diakui pendapatannya, melainkan diakui sebagai liabilitas atau utang atau kewajiban dalam akun pendapatan diterima di muka. Jadi di sini misalnya penjual menerima pembayaran terlebih dahulu, namun pendapatannya atau pengiriman barang ataupun bahkan juga pemberian jasa itu belum dilakukan, maka di sini belum boleh diakui sebagai pendapatan. Kemudian yang keempat adalah penjualan dengan retur. Sebagai ilustrasi, tanggal 10 September PT Sales menjual 3 unit komputer seharga Rp5 juta masing-masing per unitnya dengan termin 2/10 N per 15 atau diskon 2% dengan pembayaran 10 hari dan maksimal pembayaran adalah 15 hari setelah tanggal transaksi. Tanggal 13 September PT Sales menerima pengembalian satu komputer, artinya diretur karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Tanggal 25 September menerima pelunasan. Jadi pas di 15 hari ya. Opsi pengakuan pendapatan bisa ada dua. Yang pertama adalah pada saat tanggal 25 September baru dilakukan pencatatan atau pengakuan pendapatan saat hak dan syarat pengembalian telah habis, yaitu pada tanggal 25 September tersebut, dan mengakui pendapatan sebesar Rp10 juta. Jadi ketika sudah dilunasi, baru dia diakui pendapatannya. Atau yang kedua, yaitu perusahaan dapat mengakui pendapatan, tetapi mengurangnya dengan estimasi pengembalian. Perusahaan mengakui pendapatan sebesar 10 juta pada tanggal 10 September dengan asumsi adanya retur. Jadi di sini pendapatannya sudah diakui dengan jumlah bersih, yaitu dengan asumsi akan ada retur sebesar 5 juta. Next adalah mengenai penjualan dengan perjanjian membeli kembali atau buyback agreement. Sebagai contoh di sini misalnya harga barang 15 juta. Dengan HPP, harga pokok penjualannya 13 juta. Barang tersebut akan dibeli kembali dalam 2 tahun sesuai dengan nilai wajar pada saat itu. Nah, jurnalnya sebenarnya biasa saja seperti transaksi penjualan pada umumnya, yaitu kas pada pendapatan sebesar 15 juta dan HPP pada persediaan senilai 13 juta. Lalu di mana ciri bahwa ini akan ada buyback? Nah, karena di sini
sudah terjadi perpindahan risiko kepada pembeli, artinya barang itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada pembeli, maka sudah boleh diakui sebagai pendapatan utuh yang sebesar 15 juta. Nah, nanti ketika 2 tahun, jika saat dibeli kembali, maka penjual mencatat sesuai dengan nilai wajar. Jadi mengakuinya sebagai pembelian kembali atas persediaan tersebut, dan di sini tidak berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan pada saat dilakukan penjualan. Kemudian yang keenam mengenai penjualan barang konsinyasi atau titipan. Sebagai contoh di sini, pada bulan Januari 2020, Ibu Putri mengirimkan barang konsinyasi kepada toko Zumna dengan biaya 500.000, artinya nilai barangnya sebesar 500.000. Kemudian, Ibu Putri membayar biaya pengiriman sebesar Rp25.000, dan toko Zumna membayar biaya pemasaran yang akan dirembers kepada Ibu Putri sebesar Rp50.000. Kemudian, toko Zumna telah berhasil menjual 75% dari barang konsinyasi tersebut dengan nilai Rp412.500, dan di mana di sini termasuk komisi untuk toko Zumna sebesar 10%. Nah, jurnal bagi Ibu Putri pertama adalah pada saat penyerahan barang konsinyasi kepada toko Zumna, yaitu dengan mencatat barang konsinyasi di debit, persediaan di kredit sebesar Rp500.000. Sedangkan bagi toko Zumna tidak perlu dilakukan pencatatan. Kemudian, pada saat membayar biaya pengiriman, itu diakui sebagai persediaan konsinyasi atau menambah dari nilai atau biaya atau harga pokok dari persediaan tersebut, yaitu sebesar Rp25.000. Di toko Zumna tidak perlu mencatat, karena di sini yang membayar adalah Ibu Putri. Nah, namun ketika di sini toko Zumna melakukan biaya pemasaran, nah itu dianggap sebagai piutang konsinyasi, karena nantinya akan dirembers kepada Ibu Putri. Kemudian kas karena toko Zumna yang membayarkan, maka kas di posisi kredit sebesar Rp50.000. Kemudian ketika berhasil menjual barang sebesar 75% dari nilai barang tersebut. Di sini nilainya Rp412.500, maka di sini kas diperoleh secara di debit sebesar Rp412.500, kemudian utang konsinyasinya sebesar Rp412.500. Nah, kemudian pada saat selesai, maka toko Zumna menyerahkan uang atas hasil penjualan barang konsinyasi tersebut kepada Ibu Putri. Nah, dalam hal ini berarti si toko Zumna utangnya berkurang sebesar Rp412.500. Di sini ada piutang konsinyasi yaitu sebesar Rp50.000 yang tadi untuk meminta reimburse atas biaya pemasaran. Tadi kan diakui sebagai piutang, maka piutangnya di posisi kredit, dihapus. Kemudian toko Zumna mengakui pendapatan komisi yang 10%, kemudian kas sebesar Rp325.000. Nah, kas ini dihitung dengan cara pendapatan komisi ini Rp37.500 adalah 75% dari Rp500.000 adalah Rp375.000. Kemudian komisi untuk toko Zumna-nya 10%, jadi Rp37.500. Nah, kemudian Rp37.500 itu kan ditambah Rp375.000 sama dengan Rp412.500. Jadi di situ sebenarnya angka Rp412.500 termasuk komisi, termasuk nilai komisi untuk toko Zumna. Nah, bagi Ibu Putri mencatat sebagai berikut, yaitu kas di posisi debit Rp325.000, kemudian ada beban iklan Rp50.000, beban komisi Rp37.500, dan pendapatan atas penjualan konsinyasi sebesar Rp412.500. Nah, kemudian untuk HPP-nya sendiri adalah sebesar Rp393.750. Ini dicatat oleh Ibu Putri saja. Rp393.000 ini dari mana? Dari 75% yang Rp500.000 ditambah dengan Rp25.000 biaya pengiriman. Jadi total harga untuk pengiriman itu termasuk diakui sebagai nilai dari persediaan. Jadi 75%-nya adalah Rp393.750. Kemudian jika pendapatan atas pemberian jasa, maka di sini ketentuannya adalah pengakuan pendapatan adalah saat jasa telah dilakukan atau diberikan. Sebagai contoh misalnya, tanggal 2 Juli menerima pembayaran sewa kamar kos sebesar Rp6 juta untuk 1 tahun dan langsung ditempatkan oleh penyewa. Jurnal yang harus dilakukan adalah pada tanggal 2 Juli tersebut sebagai kas pada pendapatan diterima di muka. Nah, ini karena jasanya belum diberikan.
Jadi sudah menerima uang muka atas pemberian jasa sewa kamar kos. Nilainya 6 juta rupiah. Di 31 Desember, karena sudah ditempati selama 6 bulan, maka pendapatan diterima di mukanya di posisi debit, kemudian di kreditnya adalah mengakui pendapatan sewa yaitu sebesar 3 juta rupiah. 6 juta untuk 1 tahun, maka 6 bulannya adalah 3 juta rupiah. Kemudian atas pendapatan bunga, royalti, dan dividen. Misalnya, perusahaan X mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 30 Desember 2020, diumumkan dividen tersebut. Kemudian, Tuan A misalnya memiliki 15% saham perusahaan X tersebut. Dividen tunai akan diberikan pada tanggal 5 Januari 2021. Pada tanggal 30 Desember, itu dicatat sebagai berikut. Piutang dividen dan pendapatan dividen sebesar Rp7.500.000, yaitu 15% dikali 50 juta rupiah sebagai hak Tuan A. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2021 ketika menerima pendapatan dividen tersebut, jadi kas pada piutang dividen. Nah, pendapatan itu adalah pendapatan tahun sebelumnya karena itu atas pendapatan tahun 2020. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk transaksi pendapatan atas kontrak konstruksi. Di sini ada dua metode yang dapat dipilih oleh sebuah entitas ketika melakukan kontrak konstruksi. Yang pertama adalah metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Kemudian yang kedua adalah metode biaya terpulihkan atau ada juga yang menyebutnya dengan metode biaya selesai yang disebut juga dengan cost recovery. Nah, apa bedanya? Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama untuk metode persentase penyelesaian. Sebagai contoh di sini, misalnya PT Karya Abadi memiliki kontrak konstruksi pembangunan gedung ruko sebesar 4,5 miliar. Jadi nilai kontraknya 4,5 miliar. Dengan estimasi biaya sebesar 4 miliar. Kemudian kontrak dimulai tanggal 3 Juli 2017 dan diestimasi selesai Desember 2019. Berikut informasi kontraknya. Untuk tahun 2017, cost to date adalah biaya yang dikeluarkan di tahun 2017 sampai 2017 akhir atau sampai 31 Desember 2017 yaitu sebesar 1 miliar. Kemudian di tahun 2018 biaya yang sudah dikeluarkan sampai 31 Desember 2018 adalah 2,9 miliar. Kemudian untuk di 2019 ternyata biayanya yang sudah dikeluarkan sampai akhir penyelesaian kontrak sebesar 4 miliar 50 juta rupiah. Estimasi biaya penyelesaian. Tadi estimasinya kan 4 miliar. Maka kalau misalnya biayanya sampai di akhir tahun itu adalah 1 miliar, berarti di tahun 2017 ada estimasi sebesar 3 miliar. Sementara di 2018, karena biayanya sudah dikeluarkan 2,916, maka di sini mengakuinya sebesar 1,134 miliar 1.134 juta rupiah. Estimasi biaya penyelesaian ini sudah berubah, yang tadi 4 miliar menjadi 4 miliar 50 juta rupiah. Kemudian ada juga informasi mengenai progress billing, artinya setiap pembangunan dilakukan itu ada proses billing atau tagihan yang dikirimkan oleh PT Karya Abadi kepada pembeli. Nah, di sini misalnya di 2017 ditagihlah 900 juta, kemudian di 2018 ditagih 2 miliar 400 juta, dan di 2019 sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Kemudian, walaupun ditagih sebesar itu, cash collected-nya bisa saja berbeda. Nah, di sini rekanannya atau klien dari PT Karya Abadi membayarnya di tahun 2017 hanya 750 juta dari yang ditagih 900 juta. Di 2018 pun juga seperti itu, dan 2019 juga sama. Sehingga di 2019 ini sebenarnya kenapa 2 miliar? Karena selesai gitu, 4 miliar gitu kan. Sudah dibayar 750 juta di 2017, di 2018 dibayar 1,75 miliar, kemudian di 2019 sisanya yaitu sebesar 2 miliar. Nah, yang harus dilakukan adalah, ini adalah gambaran untuk setiap tahunnya, yaitu kita menghitung dulu persentase penyelesaian, karena ini menggunakan metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Yang pertama, di tahun 2017 yaitu harga kontrak sebesar 4,5 miliar. Ini tidak ada perubahan dari 2017, 18, dan 19, karena kontraknya tetap jumlahnya. Nah, kita lihat di estimasi biaya.
cost to debt-nya tadi di 2017 adalah 1 miliar. Biaya estimasi yang untuk menyelesaikan itu 3 miliar, sehingga total estimasi biayanya 4 miliar. Kemudian estimasi laba kotornya adalah 500 juta, yaitu dari 4,5 miliar dikurangi estimasi total biaya sebesar 4 miliar. Nah, persentase penyelesaiannya adalah dari biaya yang sudah dikeluarkan, yaitu 1 miliar per 4 miliar. Tadi biayanya kan sudah dikeluarkan 1 miliar. Dan nilai estimasi total biaya adalah 4 miliar. Berarti persentase penyelesaiannya adalah 25%. Di tahun 2018, nilai kontrak sama, cost to debt-nya 2,916 miliar, kemudian estimasi biaya penyelesaiannya adalah 1,134. Nah, di total, ini biayanya sudah berubah, sudah bukan lagi 4 miliar ternyata. Bisa jadi ada kenaikan harga barang, material, dan harga untuk jasa tukang misalnya ya. Sehingga total biayanya menjadi 4 miliar 50 juta rupiah. Kemudian estimasi laba kotornya bukan lagi 500 juta, karena dari 4,5 miliar dikurangi estimasi total biaya 4,050 miliar, berarti estimasi laba kotornya adalah 450 juta rupiah. Persentase penyelesaiannya adalah dari total biaya sampai di tahun 2018, yaitu 2 miliar 916 juta rupiah dibagi dengan estimasi total biayanya, sehingga diperolehlah hasil persentase sebesar 72%. Di tahun 2019, cost to debt-nya berarti sudah selesai, yaitu 4,050 miliar. Estimasi biaya penyelesaiannya sudah tidak ada, karena ini sudah di tahun terakhir. Estimasi total biayanya berarti sudah totalnya ya, dan estimasi laba kotornya 450 juta, sehingga persentase penyelesaiannya menjadi 100% di tahun 2019, karena sudah selesai. Jurnal-jurnal yang harus dibuat di setiap tahunnya. Yang pertama adalah mencatat biaya konstruksi, yaitu pekerjaan dalam proses, kemudian dikreditnya adalah bahan, kas, utang, dan lain-lain. Maksudnya di sini adalah setiap melakukan sesuatu aktivitas pekerjaan dalam proses tersebut, dicatatlah, entah itu ada biaya yang keluar untuk bahan material, atau bayar tukang, dan yang lain-lainnya. Nah, ini akumulasi saja ya, jurnal akumulasinya, yaitu di 2017 sebesar 1 miliar. 2018, kenapa 1 miliar 916? Padahal tadi angkanya 2 miliar kan, 2 miliar 916 juta. Karena 2 miliar 916 juta itu adalah cost to debt, artinya biaya yang sudah dikeluarkan sampai 31 Desember 2018. Maka 2018-nya berapa? Ya hanya 1,916 miliar, karena 2,916 miliar itu termasuk yang 2017 yang 1 miliar. Gitu. Jadi di sini 1 miliar 916 juta rupiah. Begitu juga di 2019. Kemudian mencatat tagihan termin dengan mencatat piutang usaha di debit dan terminnya di posisi kredit. Senilai berapa yang kita tagih kepada customer. Berapa yang ditagih oleh PT Karya Abadi tadi kepada customer. Sesuai dengan informasi di soal tadi ya, yaitu ada 900 juta, 2,4, dan 1,2 miliar. Kemudian, mencatat penerimaan tagihan, jadi yang berhasil ditagih, yang cash collected tadi, yaitu dengan mencatat kas pada piutang usaha, dengan nilai sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh si PT Karya Abadi ini. Nah, kemudian dampaknya di laporan keuangan. Secara akumulasi, di tahun 2017, itu pendapatan yang harus diakui adalah 25% kali 4,5 miliar, yaitu 1 miliar 125 juta rupiah. Dikurangin dengan beban, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan sebesar 1 miliar, maka laba kotor yang diakui di periode berjalan di tahun 2017 adalah 125 juta rupiah. Bagaimana di 2018? Di 2018, persentase penyelesaiannya adalah 72%. Dari 4,5 miliar, yaitu 3,24 miliar. Itu di bagian akumulasi ya, di kolom akumulasi. Dengan beban akumulasinya juga 2,916 miliar, sehingga laba kotornya totalnya 324 juta. Nah, tapi ini sudah diakui di periode lalu, yaitu di 2017, senilai dengan laba kotor 125 juta rupiah. Maka yang tinggal diakui di periode berjalan, yaitu di tahun 2018, yang muncul menjadi angka laporan keuangan 2018 adalah pendapatan sebesar 2 miliar 115 juta rupiah. Kemudian biayanya sebesar 1 miliar 916 juta rupiah, yaitu adalah biaya yang hanya
berjalan tersebut saja, dan laba kotornya untuk tahun 2018 adalah 199 juta rupiah. Di 2019 juga sama, pendapatannya sudah 100% yaitu 4,5 miliar, bebannya totalnya sudah 4 miliar 50 juta rupiah, sehingga laba kotor totalnya adalah 450 juta rupiah. Sudah diakui di periode lalu dengan laba kotor 324 juta, maka tinggal sisanya lah yang diakui di periode berjalan dengan total laba kotor sebesar 126 juta rupiah. Jadi begini gambaran penyajian pendapatan dan beban di setiap periode dari 2017 sampai 2019. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal yang harus diakui pada saat setiap tahunnya mengenai pengakuan pendapatan dan laba kotor, yaitu diakui sebagai pekerjaan dalam proses senilai laba kotornya, kemudian beban kontrak senilai biaya yang dikeluarkan pada periode berjalan, dan pendapatan kontraknya juga sesuai dengan pendapatan yang sudah tadi dicantumkan di data sebelumnya ya, di yang tadi kita sudah buat rincian di setiap laporan keuangan untuk setiap periode. Kemudian mengakui penyelesaian kontrak di tahun 2019, yaitu dengan menjurnal termin pada pekerjaan dalam proses senilai 4,5 miliar rupiah. Kemudian di laporan laba rugi komprehensif untuk PT Karya Abadi, seperti tadi yang sudah dihitung, yaitu pendapatan atas kontrak jangka panjangnya, tadi sudah ada angka-angkanya, tinggal memindahkan di sini, dikurangi dengan beban kontrak sebesar dengan biaya yang sudah dikeluarkan tersebut, dan laba kotornya juga tadi sudah diperhitungkan. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau untuk di persentase penyelesaian, berarti di setiap tahunnya itu ada pendapatan yang diakui, ada beban yang diakui, dan ada laba kotor yang diakui sesuai dengan persentase penyelesaian yang sudah dikerjakan oleh penjual. Kemudian, untuk laporan posisi keuangan, penyajiannya adalah di sini jumlah piutang, yaitu sebesar dengan yang pertama di tahun 2017 150 juta, yaitu dari tagihannya 900 juta. Tapi dibayarkan 750 juta, berarti masih ada piutang senilai 150 juta rupiah. Sedangkan di 2018, 800 juta itu diperoleh dari saldo piutang tahun lalu 150 juta, ditambah dengan tahun ini ditagih 2,4 miliar, tapi yang dibayar baru 1,75 miliar. Maka piutangnya masih ada 800 juta rupiah di tahun 2018. 2019 sudah tidak perlu ada piutang karena sudah langsung dilunasi, karena sudah selesai transaksinya. Kemudian di bagian liabilitas jangka pendek, di sini ada angka termin sebesar 1 miliar 125 juta untuk tahun 2017, yaitu tagihannya yang di termin untuk 2017. Kemudian ada pekerjaan dalam proses senilai 900 juta rupiah, dan pengakuan atas kos dan pengakuan keuntungan dalam tagihan senilai 225 juta rupiah. Di tahun 2018 juga seperti itu. Berikutnya adalah untuk metode biaya terpulihkan atau cost recovery. Kalau ini bedanya adalah karena cost recovery, jadi diakuinya adalah pada saat semuanya sudah selesai. Jadi di setiap periode itu tidak ada pengakuan laba kotor, dan yang diakui pendapatannya adalah sebesar sama dengan beban atau biaya yang dikeluarkan untuk membangun konstruksi tersebut. Jadi karena tadi beban yang dikeluarkan adalah 1 miliar, maka pendapatannya pun juga diakui 1 miliar. Jadi tidak ada laba kotornya. Kemudian di tahun 2018, karena total biayanya adalah 2,916 miliar, maka pendapatan yang diakui sampai 2018 adalah sebesar nilai tersebut. Jadi memang sudah berkurang gitu ya. Jadi di sini maksudnya laba kotornya tidak diakui gitu. Terus diakui di periode berjalannya adalah sesuai dengan tadi di sini udah diakui 2,916 secara total. Kemudian sudah diakui di periode sebelumnya ada 1 miliar, maka sekarang yang diakui di periode berjalan adalah 1 miliar 916 juta rupiah. Dan di 2019 barulah di sini diakui keseluruhannya, yaitu nilai total pendapatannya 4,5 miliar karena sudah selesai. Jadi cost recovery itu ketika sudah selesai baru benar-benar diakui semua pendapatannya. Kemudian biayanya totalnya 4,050 miliar, baru diperoleh laba kotor 450 juta.
dan sudah diakui di periode lalu sebesar 2,916, sehingga di sini tinggal selisihnya dan nilainya langsung laba kotornya 450 jutanya adanya di periode akhir. Jadi di periode 2017 dan 2018 itu tidak diakui laba kotornya, karena pendapatannya diakui sebesar dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Itulah yang dengan menggunakan cost recovery. Kemudian perbedaannya dalam jurnal juga sama. Untuk pengakuan pendapatan dan laba kotor untuk di 2017 adalah beban kontrak pada pendapatan kontrak. Jadi nggak ada tuh mengakui laba kotor dengan akun pekerjaan dalam proses. Hanya di 2019 saja baru diakui pendapatan pekerjaan dalam proses, yaitu laba kotornya sebesar 450 juta. Dan untuk pengakui penyelesaian kontrak adalah ini sama dengan metode persentase penyelesaian ya, karena sudah selesai dan diakuinya di periode akhir. Kemudian mengenai pengungkapan pendapatan dan beban. Pengungkapan pendapatan dan beban setidaknya mencantumkan informasi berikut, yaitu kebijakan akuntansi, kemudian jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode berjalan. Jadi kalau ada beberapa jenis pendapatan atau kategori pendapatan, maka itu juga diungkapkan di laporan keuangan, di catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Nah, ini hampir sama dengan yang kedua ya. Jadi kalau ada pertukaran, kalau tadi kan atas pendapatan misalnya penjualan, kalau di nomor 3 ini kalau ada pertukaran. Kemudian nomor 4 adalah jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Ini juga harus diungkapkan di laporan keuangan. Yang kelima adalah metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak. Dan yang keenam adalah metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Khusus perusahaan yang memiliki kontrak konstruksi dan memiliki proyek konstruksi yang belum selesai pada akhir periode pelaporan, juga harus mencantumkan informasi yang pertama jumlah agregat biaya yang terjadi dan laba yang diakui sampai tanggal pelaporan, kemudian jumlah uang muka yang diterima, dan jumlah retensi. Jadi itu yang harus diakui. Apa yang dimaksud dengan retensi? Retensi adalah jumlah termin yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut, atau hingga telah diperbaiki. Jadi di sini harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bahan yang tadi sudah saya presentasikan tersebut, referensinya adalah dari buku akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, yang ditulis oleh Pak Hans Kartika Hadi dan rekan-rekan, kemudian yang diterbitkan oleh IAI. Dan yang kedua adalah buku Intermediate Accounting IFRS Edition dari Keso dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Willy. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk semua. Tetap semangat untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.